karena di dalam proses persidangan tersebut tidak hanya menyita motornya saja, sepertinya ada STNK-nya. Kan disita kendaraan tersebut dari siapa kan itu. Dari apabila pencurian tersebut dilakukan di satu daerah dan rumah tersebut kan ada alamatnya ya Bu ya. Dia jadi saksi korban di persidangan. Nanti kita akan datangi dan menyerahkan barang tersebut kepada yang berhak pada orang tersebut. Oke, luar biasa ini ya. Jadi namanya kalau dulu yang namanya kejaksaan itu orang takut gitu ya. Kejaksaan. Nah ini mungkin salah satu program dari kejaksaan untuk lebih mendekat kepada masyarakat seperti itu ya. Termasuk juga di sini di radio kita, Vi, ini adalah program Jaksa Menyapa. Ini adalah salah satu program yang cukup bagus gitu ya, di mana kita bisa mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat melalui media. Nah buat Anda pemerhati yang mau bergabung di siang hari ini boleh. Tunggu di SMS atau WhatsApp 0813 88880931. Kemudian juga yang mau telepon boleh 221286, dan yang mau berkomentar boleh melalui akun Facebook kami di Suara Perintis Sukabumi. Kita lagi live streaming juga di Instagram @suaraperintis_sukabumi. Ya, boleh bergabung ya. Yang mau berkomentar atau bertanya juga boleh. Mumpung di sini lagi ada narasumber yang kompeten. Jadi langsung ada siapa nih? Langsung. Kita sapa dulu. Tarik nih. Oh. Halo. Halo. Halo, selamat. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana nih, Bu? Iya, ini saya Agnia dari Surya Kencana. Kebetulan lagi dengerin acara di SPFM gitu. Yeah. Acara kejaksaan. Ini Mbak Nana boleh tanya di luar tema nggak Mbak Nana? Silakan, tapi seputar kejaksaan ya Bu ya. Iya. Ya, silakan. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Begini Pak, kalau misalkan ini kan biasanya kasus di masyarakat, kalau misalkan kita nih ada sebuah penipuan atau penggelapan misalkan dari seorang itu sudah marah gitu di mana-mana, jadi kadang-kalanya kita kan tidak bisa melapor, ribet atau gimana lah, membutuhkan saksi, dan dalam saksi pun kesulitannya itu di saat saksi tersebut gitu, membutuhkan saksi gitu. Nah itu ini kebanyakan di masyarakat seperti itu gitu Pak. Dan ini kalau misalkan begini Pak, ada suatu kasus penipuan atau jadi merugikan orang banyak gitu dengan perkataan-perkataan kebohongannya atau pencorengan nama baik atau apalah gitu Pak gitu. Nah itu bagaimana gitu misalkan untuk tindakan lanjutnya gitu ke kepolisian, dan itu butuh berapa lama untuk menyelesaikan proses kasus yang seperti itu gitu. Mohon jawabannya ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Nana. Baik. Terima kasih Bu Agnia di Surya Kencana ya. Ini sebetulnya mungkin agak sedikit keluar dari tema kita, tetapi relevan juga ya Pak ya. Iya. Tadi menanyakan bahwa proses satu perkara tindak pidana penipuan ya adalah kewenangan dari kepolisian. Kepolisian membuat laporan ke kepolisian, nanti ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nanti saksi-saksi semuanya dilakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran tindak pidana tersebut. Dan apabila selesai
Kidul Sukabumi sahandapeunana ku endah ngeguluntor Nanti kita langsung serahkan dalam waktu ngegencang setelah putusan pengadilan. Oh, berarti memang tidak ada waktu yang pasti gitu ya Pak ya? Harus sekian minggu, sekian hari gitu ya? Tidak pasti, karena kita ngelihat proses. Tapi partisipasi dari pemerhati tentang tema talk show kita di gunung gede katingali waktu isu kuring muka jandela di lebah kidul Sukabumi sahandapeunana ku endah ngeguluntor sorana ngegenclang katingalna cai ngecep tiis anu ngaliwat kulonan salabintana teu salah kolot baheula merengan. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi adalah kejaksaan tipe A yang berkedudukan di Kota Sukabumi dengan wilayah hukum meliputi wilayah Kota Sukabumi yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Gunung Puyuh, Kecamatan Lembur Situ, Kecamatan Ciberem, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Dayeuhluhur. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah melakukan 6 area perubahan. 1. Area 1 Manajemen Perubahan Penyusunan Tim Kerja melaksanakan apel pencanangan dan penandatanganan Fakta Integritas, pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi perubahan pola pikir budaya kerja atau pembentukan SK Agen Perubahan. 2. Area 2 Penataan tata laksana pembuatan SOP kegiatan utama tiap bidang. Sistem pengukuran kinerja dengan teknologi informasi pada Kejari Kota Sukabumi terdiri dari CMS atau Case Management System, Sistem Informasi Perkara Pitsus dan Pidum, e-Office Kejari Kota Sukabumi, SIMKARI atau Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, absensi pegawai digital untuk keterbukaan informasi publik Kejari Kota Sukabumi telah memberikan sarana informasi melalui website, Twitter, Instagram, dan YouTube serta kontak pelayanan berupa telepon dan WhatsApp. 3. Area 3, Penataan Manajemen SDM Kejari Kota Sukabumi telah melaksanakan penataan manajemen SDM berupa seperti pola mutasi internal, untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah melaksanakan sosialisasi CMS, sistem kepegawaian untuk kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat sudah berupa digital serta dosir elektronik. 4. Area 4, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan rapat monitoring, evaluasi telah dilakukannya penyusunan laporan kinerja, rencana strategis, dan rencana kerja. 5. Area 5. Penguatan pengawasan telah dibentuknya tim SPIP atau Sistem Pengendalian Inten Pemerintah, telah dipasangi CCTV di beberapa area serta telah dibuatnya loker khusus tamu. Pegawai telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan berupa ILHKPN. 6. Peningkatan pelayanan publik kualitas pelayanan pada Kejari Kota Sukabumi telah melaksanakan beberapa hal berikut. Dibuatnya SOP pelayanan tamu, pelayanan terpadu satu pintu, ruang tunggu tamu dan ruang konsultasi, telah memberikan bantuan hukum pada BPJS Kesehatan, telah dilaksanakannya MOU dengan PT Pos Indonesia terkait barang bukti tilang, adanya layanan antara barang bukti tilang dan pelayanan antar barang bukti perkara pidum, terdapatnya ruang diversi anak. Panon poe nyorot ka gunung
Kidul Sukabumi sahandapeunana ku endah ngegulung sorana ngegencang katingalna cai nyecep tiis anu ngaliwat kulonan salabintana JKN dan Pika. teu salah kolot baheula mere ngaranna dua kecap sukar jeung bumi tah sing saja manu geus nginum caina susah mohokeun kajen di mana. Izin mau ngantar barang bukti tilang berupa SIM atas nama Dika untuk alamatnya Jalan Veteran. Oh iya, hati-hati di jalan, jangan lupa tanda terimanya. Siapa? Terima kasih. Mata berterlinggih di bumi masih loba anu nyalantri lamun bareng di pangbaraan rasa kasono susah mubarang asa kadeudeuk kekejeun pageung nyantel ka Sukabumi. Saya terbantu dengan layanan terbukti tilang ini, soalnya saya belum tahu bagaimana cara ambil sebelumnya barang bukti tersebut. Untung ada layanan call center Kejari Kota Sukabumi, saya bisa tanya-tanya dari Kalau lagi pandemi kayak gini, ngurusin BPJS Kesehatan tetap mudah. Thank you bro. Sama-sama bro. Kalau mau ke kantor jangan lupa pakai masker ya. Salah kolot baheula mere ngaranna dua kecap sukar jeung bumi tah sing saja manu geus nginum caina susah mohokeun kajen di mana. Mata berterlinggih Bapak, di ini kan setiap barang bukti yang kemudian menjadi bukti di persidangan gitu ya. Apakah semua barang bukti itu kemudian bisa diambil gitu sama pemiliknya atau diserahkan kepada pemiliknya seperti itu, Pak? Tidak semua barang bukti dikembalikan ke pengadilan, dikembalikan ke pemilik. Contohnya seperti barang bukti narkotika ya, bahwa Bahaya itu. bahaya, Kalau dikembalikan. Iya, betul. bahaya kalau dikembalikan. Jadi putusan pengadilan itu bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan, seperti itu. Makanya barang bukti tersebut nanti kita musnahkan di kejaksaan. Atau ada barang bukti yang ada nilai ekonomis ya, nilai ekonomis, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Nanti dari pihak kejaksaan akan melakukan lelang terhadap barang bukti tersebut. Seperti itu. Nah, barang bukti Atau ada barang bukti yang ada nilai ekonomis ya, nilai ekonomis, bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Nanti dari pihak kejaksaan akan melakukan lelang terhadap barang bukti tersebut. Seperti itu. Nah, Jadi, barang bukti ekonomis misalnya seperti apa nih, Pak? sepertinya seperti kendaraan, sepeda motor atau mobil atau yang ada nilai ekonomisnya sesuai putusan pengadilan bahwa kendaraan tersebut dijadikan alat kejahatan. Seperti itu putusan dari pengadilan bahwa dinyatakan bahwa kendaraan tersebut dirampas untuk negara. Jadi kalau yang putusan tersebut dirampas untuk negara, nanti dari pihak kejaksaan akan melakukan lelang. Barang tersebut dilelang kepada masyarakat, nanti hasil pelelangan disetor ke kas negara, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi sendiri Pak, ini sudah berapa kali nih pemusnahan barang bukti seperti narkoba atau
zat adiktif seperti itu? Kalau di tahun ini belum ada ya, Pak? Kalau di tahun ini belum ada. Belum ada ya? COVID ya. Kalau kita biasanya setiap 1 tahun sekali, semua barang bukti yang kita musnahkan sepertinya sabu-sabu atau ganja, zat adiktif lainnya, kita lakukan pemusnahan kantor seperti itu. Nanti kita kumpulkan dulu dalam pemusnahan tersebut dalam 1 tahun, barang bukti yang kita musnahkan apa saja, kita lakukan pemusnahan. Baik, seperti itu ya. Nah, mungkin agak sedikit keluar dari tema ini Pak. Ini tentang penyuluhan hukum kepada masyarakat gitu ya. Selama ini kan mungkin masyarakat juga ada di antara masyarakat yang ya kalau buta hukum sih enggak, cuma mungkin agak samar-samar gitu ya. Nah, program dari kejaksaan ini sendiri seperti apa nih Pak untuk penyuluhan hukum kepada masyarakat ini? Sebenarnya kita tiap tahun ada untuk program penyuluhan hukumnya, hukum baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemerintah seperti itu. Ya. Kita lakukan setiap tahun ada. Mengajukan permohonan untuk penyuluhan seperti itu. Iya. Termasuk juga sekolah-sekolah atau perguruan tinggi juga. Kalau untuk sekolah-sekolah kita udah jalan ya Bu ya. Protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Masa pandemi ya. Betul ya. Kami kejaksaan dengan senang menerima siapapun yang Perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan pakai sabun secara berkala, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup, serta kurangi sementara kontak antar tangan dan wajah. Penggunaan masker bagi yang mengalami gejala seperti batuk dan bersin sangat penting digunakan. Jika kamu tak mengalami gejala sakit, tak perlu menggunakan masker. Beri jarak setidaknya 1 meter dari orang yang sedang batuk, bersin, atau demam. COVID-19 dapat disembuhkan. Menurut data yang ada, 97% pasien COVID-19 dapat sembuh. Jangan panik, jaga kesehatan, dan jangan sebarkan hoaks mengenai corona. Selalu bertanya mengenai COVID-19 kepada lembaga yang berwenang di daerahmu. Untuk mengetahui perkembangan dan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, kamu bisa kunjungi website picobar.jawa. Kami memang rutin gotong royong seperti ini. Ya, minimal seminggu atau 2 minggu sekali lah, Pak. Wah, hebat Pak RT. Pantesan, setiap lewat ke sini semuanya bersih terus. Gak ada sampah yang tercecer, air selokan mengalir, rumput liar nggak ada. Pokoknya kinclong ya, Pak. Pak? Wah, Pak RT hebat ya pokoknya. Bukan saya yang hebat, tapi yang hebat itu yang sadar akan lingkungan dan mau merawatnya. Kalau gitu, saya juga mau ikutan gotong royong ya Pak RT. Nah, gitu dong. Ayo Pak Wanto, kita bersihkan lingkungan kita. Cintai lingkungan, rawat dan pelihara, serta budayakan gotong royong. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,1 FM Radio Suara Perintis Kota Sukabumi. Beberapa langkah pencegahan terhadap penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Yang kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang ketiga, bila batuk, tutupi dengan siku bagian dalam atau tisu. Yang keempat, hindari keramaian. Lakukan social distancing atau pembatasan interaksi. Yang kelima, jika kamu merasa kurang sehat, walau hanya sekadar batuk dan demam ringan, lebih baik tetap tinggal di rumah. Yang keenam, jika kamu punya demam, batuk, dan gangguan pernafasan, segera hubungi medis. Yang terakhir, cari informasi terbaru tentang COVID-19 dari sumber resmi dan terpercaya. Keep stay tuned 93.1 FM, the
Best Injak China. Tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para